Hai teman-teman UBTV, ketemu lagi di program Kampus Plus 62. Kali ini bersama aku Adi dari UKM Korps Karala Universitas Brawijaya yang akan menemani pemirsa pada episode kali ini. Nah, by the way, teman-teman udah tahu belum UKM KSRB itu apa? Nah, mungkin aku izin spill sedikit ya terkait UKM Korps Karala Universitas Brawijaya. Jadi UKM KSRB ini merupakan unit kegiatan mahasiswa minat khusus yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan berorientasi pada kepalemerahan. Untuk itu, sesaat lagi kita akan menyaksikan 8 berita yang berasal dari berbagai kampus yang ada di Malang, di Bandung, di Semarang, dan juga di Makassar pada episode Kampus Plus 62 kali ini. Berikut liputannya untuk Anda. Puluhan siswa SMP Insan Amanah terlihat aktif mendengarkan materi pembuatan kue dalam program magang vokasi Tata Boga. Selanjutnya, para siswa terlibat dalam praktek pembuatan kue tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan magang Tata Boga yang diadakan oleh SMP Insan Amanah sebagai bagian dari pembinaan kemampuan non-akademik siswa. Guru pembina vokasi Olivia Indri Astuti mengatakan bahwa kegiatan magang vokasi ini berlangsung secara rutin dan diminati oleh para siswa. Secara aktif siswa belajar dalam tata boga sesuai dengan materi yang ada. Vokasi di SMP Insan Amanah itu bertujuan untuk mewadahi minat dan bakat siswa, supaya mereka tidak hanya punya bekal secara akademik, tapi juga punya bekal keterampilan untuk menghadapi abad 21. Oke, baik. Lalu bagaimana Anda, Ibu sendiri melihat antusiasme siswa selama mengikuti kegiatan ini? Anak-anak ketika magang vokasi dan kegiatan vokasi di sekolah itu sangat semangat sekali karena sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Oke, baik. Lalu bagaimana sih program ini dapat meningkatkan minat bagi siswa terhadap dunia tata boga? Ya, jadi kita di vokasi Tata Boga itu kan bukan cuma materi saja, jadi juga praktek. Nah, Tata Boga itu yang paling mahal itu adalah teknik. Nah, ketika anak-anak belajar langsung prakteknya, mereka tahu tekniknya, seperti itu. Materi magang vokasi ini diharapkan dapat menjadi bekal non-akademik bagi siswa sehingga bakat mereka dapat diasah sejak dini. Bakat tersebut diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi kemampuan akademik mereka selama bersekolah di SMP Insan Amanah. Malang Fashion Fest 2025 siap digelar pada Februari tahun depan. Untuk itu, pihak MIFIF menggelar launching Road to MIFIF 2025 dengan mengundang berbagai media dan fashion people Malang. Pada Malang Fashion Fest 2025, pihak penyelenggara akan menghadirkan puluhan desainer dari Malang Raya dan berbagai kota di Jawa Timur. Mereka akan tampil selama 2 hari. Pagelaran ini juga akan dilengkapi dengan fashion busana pengantin terbesar di Jawa Timur. Eko Susilo, founder MIFIF, mengatakan bahwa pihaknya memberikan ruang yang lebih besar kepada desainer muda untuk tampil dalam ajang tahunan ini. Mereka dapat menjadikan ajang MIFIF untuk mengenalkan karya DNA juga menjaring pelanggan baru. Sesuai visi-misi awal dari Malang Fashion Fest, namanya agak berbeda dengan tampilan fashion show yang biasanya. Yang pertama, kita sangat banyak desainer-desainer muda atau desainer-desainer baru. Yang kedua, justru banyak desainer dari kids. Jadi mereka kids sama teen yang banyak. Desainer membuat baju buat anak-anak usia muda. Yang kedua, selalu kita juga tampilkan bakat-bakat anak-anak. Untuk menyelipi acara itu biasanya kita banyak dari ada yang lagu, dance, terus juga MC. Jadi kita itu juga mencoba mereka di saat lomba-lomba, kita tampilkan MC yang istilahnya masih pemula atau belajar. Dan sekarang ada beberapa MC juga sudah bisa menghasilkan sesuatu. Selain itu, ajang fashion tahunan ini juga memberikan ruang kepada berbagai talenta cilik dalam bidang seni untuk ikut tampil memeriahkan pagelaran busana tahunan tersebut.
Peringatan Hari Disabilitas Internasional diperingati berbagai kalangan di Hotel Swiss Berlin, Kota Malang hari ini. Dalam kesempatan tersebut, para disabilitas mengikuti gelar karya helai makna dengan memperagakan busana batik ekoprint. Batik tersebut merupakan karya dari para disabilitas yang kemudian dijahit menjadi busana casual oleh SMK Kartika 4 Malang. Menariknya, busana tersebut juga dirangkai dari kain limbah hotel yang didaur ulang menjadi kain ekoprint. Hal ini tidak hanya menjadi busana kreatif semata melainkan juga mendukung ekonomi hijau dan sirkular di Kota Malang. Kegiatan ini menjadi rangkaian dari Hari Disabilitas Internasional yang diperingati oleh jaringan Hotel Swiss Berlin bersama dengan berbagai kelompok lainnya. Ferry Joko Juliantono diumumkan sebagai Ketua Umum IKA Unpad periode 2024 sampai 2028. Usai terpilih secara aklamasi dalam musyawarah besar SI-IKA Unpad, menggantikan Irawati Hermawa. Hal ini diumumkan dalam reuni akbar dan musyawarah besar SI-IKA Unpad digelar 7 hingga 8 Desember di kampus Unpad di Patiukur, Bandung. Ferry Joko Juliantono sendiri merupakan Wakil Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih dan merupakan alumni Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Unpad tahun 1993. Usai diumumkan sebagai Ketua IKA Unpad terpilih, Ferry Joko Juliantono ingin membangun hubungan yang kohesif antara universitas dan alumni. Hal ini agar kegiatan IKA Unpad juga memiliki dampak bagi universitas dan alumni. Dirinya juga menyebut, tengah menyiapkan sejumlah program, di antaranya menyiapkan pusat data alumni, Unpad Career Center untuk membantu meningkatkan kapasitas alumni, peningkatan soft skill bagi mahasiswa, serta mendorong pemberian gelar pahlawan bagi tokoh Unpad Profesor Mohtar Kusumaatmadja. IKA Unpad akan membuat Unpad Career Center yang akan membantu alumni-alumni yang ada di BUMN, swasta, koperasi, di NGO, di UMKM itu bisa meningkatkan kapasitasnya. Dan juga di Unpad Career Center ini nanti akan bisa menjadi tempat untuk membuka kesempatan pekerjaan bagi alumni-alumni Unpad yang baru lulus. Kita akan mendorong secepatnya pemberian gelar pahlawan nasional kepada tokoh besar alumni Universitas Pajajaran, Dr. Muhammad Mohtar Kusumaatmadja, karena banyak sekali andil beliau terhadap bangsa dan negara. IKA Unpad yang baru akan dilantik Januari mendatang. Adapun di waktu yang sama berlangsung kegiatan reuni Akbar IKA Unpad yang dihadiri oleh Rektor Universitas Pajajaran Profesor Arief S. Kartasasmita, para alumni lintas fakultas, lintas jurusan dan lintas angkatan. Sejumlah kegiatan digelar yakni dengan berolahraga, pentas seni dan panggung musik. Dari Bandung, Jawa Barat, Aras Arafani Divia Unpad TV melaporkan untuk UB TV. Departemen Komunikasi dan Informasi Fikom Unpad selenggarakan Konferensi Nasional Komunikasi, Media dan Informasi pertama, Rabu 4 Desember di Auditorium Pascasarjana Fikom Unpad. Acara diisi oleh Insinyur Nurlala Hasanah MSI MArt, Jeffrey Octavianus PhD, Dr. Trie Damayanti SSOS MSI, serta S. Kunto Adi Wibowo PhD, dan dimoderatori oleh Dr. Filosofi Subekti W. Priyadharma MA. Mengangkat tema partisipasi publik dalam pembangunan dan demokratisasi di era digital. Kegiatan ini hadir untuk memberikan kesempatan pada akademisi dan praktisi dalam mempublikasikan hasil riset, mengembangkan kepakakaran, serta menjadi sarana dalam mengatasi permasalahan yang berkembang di masyarakat. Ini salah satu program dari Departemen Komunikasi dan Informasi untuk memberi kesempatan pada awalnya untuk dosen-dosen internal di Fikom, ya. Tapi karena kemudian saya pikir ini juga bisa dibuka untuk teman-teman di luar, jadi akhirnya kami selenggarakan sehingga dan antusiasnya cukup besar, ya. Artinya bahwa tampaknya perguruan tinggi memang perlu terus mengembangkan, ya, kajian dan mempublikasikannya. Agar banyak orang tahu apa yang sudah dikaji dan dikembangkan oleh teman-teman
baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Karena ternyata dari peserta kami juga menemukan para praktisi yang juga ingin sharing pengalaman-pengalaman mereka. Karena itu, dan kebetulan narasumber kita juga memang ada yang dari akademisi dan praktisi. Jadi saya pikir ruang ini sangat bermanfaat, tidak saja untuk mengembangkan ya kepakaran dari para akademisi, baik di internal Viko maupun di luar, ya, tapi juga menjadi sarana bagaimana kita berkontribusi kepada masalah-masalah, memberi kontribusi untuk mengatasi masalah-masalah yang berkembang atau terjadi di masyarakat dalam berbagai topik, ya. Walaupun kami membatasi tema kali ini adalah terkait dengan topik partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan dan demokratisasi. Nah, kami pikir itu adalah 3 hal penting yang mungkin sulit, tapi memang harus disinergikan. Oleh karena itu, kami juga membreakdown tema besar itu ke dalam 6 topik berkaitan dengan transformasi digital, kemudian ini berkaitan dengan komunikasi kesehatan, komunikasi politik, ya, komunikasi krisis, dan juga terkait dengan media, budaya, dan demokrasi. Jadi buat kami itu paling tidak memberi kontribusi kita untuk mengembangkan kajian yang spesifik dan juga berbasis pada riset terkait dengan isu-isu tersebut. Ketua Pelaksana Konferensi Nasional Komunikasi, Media dan Informasi Dr. Ruli Khairul Anwar juga menyebut, konferensi nasional ini hadir sebagai respon dari tantangan informasi yang semakin kompleks dan berkaitan dengan kepentingan publik. Di tengah era informasi yang semakin kompleks, dinamika komunikasi terkait kepentingan publik menjadi sangat penting dan menantang. Perkembangan informasi dan komunikasi yang terjadi pada saat ini perlu mengubah cara interaksi antara masyarakat dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, kita tidak hanya perlu menciptakan peluang baru bagaimana sih cara mengintegrasikan kepentingan-kepentingan itu. Seperti itu. Kemudian output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengeksplorasi peran komunikasi dalam pembangunan sosial dan demokratisasi, serta dukungan terhadap kebijakan publik yang inklusif dan terbuka, seperti itu. Konferensi dibuka oleh sesi pleno dan dilanjutkan ke dalam sesi paralel. Terdapat 92 paper dan 204 penulis yang terlibat dalam konferensi nasional ini. Papar yang lolos seleksi akan dipublikasikan melalui jurnal Trindex Sinta, Proceeding ber-ISBN dan Book Chapter. Dari Jatinangor, Sumedang, Divya Unpad TV melaporkan untuk UB TV. Universitas Semarang kembali menggelar International Conference on Technology, Engineering and Computer Applications ICTECA 2024 yang kedua. Kegiatan yang sukses digelar USM ini dibuka oleh Rektor USM Dr. Supari STMT di Auditorium Irwi Jatmoko pada Rabu 4 Desember 2024. Mengusung tema Accelerating Digital Transformative for Sustainable Future, konferensi ini menjadi platform strategis dalam mendorong inovasi dan kolaborasi lintas disiplin demi masa depan yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, Dr. Supari STMT menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta dan dukungan dari berbagai pihak. It is with great pride and enthusiasm that I stand before you to welcome all of you to the second International Conference on Technology, Engineering and Computer Application, ICTICA 2024, hosted by Universitas Semarang. This event brings together brilliant minds from academia, industry, and beyond to share knowledge, foster innovation, and build collaborations that will shape the future of technology, engineering, and computer applications. The conference theme, Accelerating Digital Transformation for Sustainable Future, highlights our collective responsibility to address current challenges and drive impactful solutions in this digital age.
Allow me to Ketua Panitia ICTECA 2024 DR Arindang Jayati STMT mengungkapkan perkembangan positif yang terlihat dari konferensi ICTECA ini sejak pertama kali digelar. Diharapkan dengan terjalinnya kolaborasi dalam konferensi ini, mampu memperluas dampaknya, baik di tingkat nasional maupun internasional. I sincerely hope that all participants will get the greatest benefit as well as gaining a pleasant experience during this conference in Semarang, Indonesia. I hope this event contribute to the advances of science and technology. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endang Jayati STMT melalui konferensi ini, diharapkan nantinya bisa menjadi peluang emas bagi dosen maupun mahasiswa untuk mempublikasikan karya mereka di platform terindeks Scopus dan IEEE. Universitas Hasanuddin Makassar menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, di mana Unhas kembali melaksanakan inspeksi rutin K3 yang kali ini mengusung tema edukasi berkendara yang aman dan selamat. Inspeksi K3 yang dilakukan Selasa 3 Desember 2024 dipimpin Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patittinggi, S.H.M. Hum. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran civitas akademika mengenai pentingnya keselamatan berkendara di lingkungan kampus. Jadi K3 ini, K3K sekarang ini ya, K3K ini setiap hari Selasa itu melakukan inspeksi rutin. Tapi hari ini spesial khusus untuk kita menginspeksi dan mendeteksi potensi-potensi yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Karena rupanya beberapa waktu lalu ini, ya di bulan ini cukup tinggi angka kecelakaan di lingkungan kampus kita. Jadi kita ingin melihat di mana titik-titik yang mungkin berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan itu akan segera dilaporkan kepada pimpinan dan kemudian segera dilakukan perbaikan seperti itu. Peserta dalam inspeksi ini adalah seluruh duta K3 dari berbagai unit kerja, baik dari fakultas maupun unit-unit lain di lingkup Universitas Hasanuddin. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV. Pengaturan keuangan keluarga menjadi hal penting saat ini. Di tengah berbagai kebutuhan rumah tangga yang bertambah, pengeluaran juga akan bertambah banyak jika kenaikan pajak pertambahan nilai 12% akan berlaku. Hingga saat ini pemerintah masih melakukan pemilahan terhadap barang yang masuk dalam kategori kena pajak pertambahan nilai dan produk yang tidak masuk di dalamnya. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Profesor Setio Triwahyudi mengatakan bahwa masyarakat saat ini harus mulai jeli dalam membuat skala belanja. Pengaturan keuangan menjadi hal penting agar keuangan keluarga tetap terjaga. Masyarakat sekarang harus sudah mulai selektif ya dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi masyarakat harus memilah dan memilih mana kebutuhan benar-benar itu kebutuhan pokok, mana kebutuhan-kebutuhan yang bisa ditunda. Ya, sehingga dampak dari kenaikan pajak ini itu bisa dikurangi. Istilahnya ditunda, ya, ditunda waktunya. Gitu. Dengan pengelolaan yang bijak maka kenaikan pajak pertambahan nilai dapat disiasati di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik ini. Selain itu, skala prioritas belanja juga menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak dalam arus konsumerisme yang berdampak pada keuangan keluarga. Nah, gimana teman-teman? Berita barusan? Seru bukan? Tentunya jika teman-teman ingin mengenal lebih lanjut terkait UKM Korps Karela Universitas Brawijaya, teman-teman bisa langsung saja mengunjungi akun media sosial kami di Instagram @ksrbrawijaya. Nah, teman-teman semuanya, program Kampus Plus 62 hadir setiap hari Jumat pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan juga tayang di YouTube UBTV Brawijaya setiap hari Minggu pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk kemajuan program-program UBTV Brawijaya. See you!